Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Sabtu yang cukup cerah ini kita masih bisa bersama-sama dalam acara rutin kajian. Dan insya Allah pada pagi hari ini Pak Ustaz kita Bapak Dr. Sufri Ilmi menyampaikan materi untuk pada Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah al-qalim bi huquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma'udaqatillah wa marajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia hidayah dan maunah yang selalu Allah berikan kepada kita selaku hamba. Salawat berkah salam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mengawali ta'lim kita pada pagi hari ini, mari kita mengenang sejenak jasa baik daripada kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, sahabat dari kerabat kita yang besar peranannya dalam kehidupan kita sampai saat ini. Mudah-mudahan apa yang telah mereka perjuangkan untuk kepentingan kita selalu mendapatkan curahan rahmat, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah menghadap kepada Allah, kita doakan mereka semua dalam keadaan husnul khatimah dan kuburnya selalu mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kemudian kita doakan kepada anak-anak kita, cucu kita di rumah, mudah-mudahan mereka menjadi putra-putri yang saleh dan salehah, menjadi generasi terbaik bagi penerus kita. Mereka dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai cita-citanya. Bagi keluarga kita, sahabat kita, karib kerabat kita yang mungkin pada hari ini dalam kondisi sakit, dalam kondisi tertimpa musibah, dan mungkin juga terlilit hutang, kita doakan mereka semuanya semoga dibantu oleh Allah dan diselesaikan segala urusannya dengan sebaik-baiknya dan sesingkat mungkin. Tak lupa kita doakan kepada sahabat kita, saudara kita yang ada di Palestina yang sedang menerima ujian, cobaan dan serangan dari Israel. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah bantu perjuangan mereka dan Allah menangkan jihad mereka. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, kita masih melanjutkan kajian tentang bahaya ujub. Mudah-mudahan ini bagian yang terakhir. Nanti
Nanti pertemuan berikutnya kita akan ganti materi yang baru lagi. Imam Ghazali dan juga para ahli tasawuf, ya, ahli tasawuf, kalau bahasa sekarang namanya neo-sufisme, ya, ahli tasawuf pembaharu, dalam bahasa Arab disebut dengan at-tasawuf al-jadid namanya. Mereka menyatakan bahwa ujub itu masuk dalam kategori al-muhlikat namanya, ya, diambil dari kata halaka yang artinya celaka. Dengan kata lain, kalau itu ada nanti beberapa perilaku atau beberapa sifat yang ada pada manusia yang memang kalau ada pada diri manusia itu menjadi bahan celakanya manusia itu sendiri. Nah, termasuk yang kita bahas pada pagi hari yang cerah ini adalah tentang ujub. Ujub itu gampangnya membanggakan kemampuan diri, ya. Padahal sesungguhnya diri kita itu tidak punya kemampuan apa-apa, ya. Diri kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau nanti berlanjut sifat ujub ini dibiarkan membesar pada diri setiap orang, nanti akan naik lagi keburukannya menjadi sombong, menjadi takabur. Jadi kira-kira sifat internal dalamnya itu ujub dulu, makin membesar dia nanti akan menjadi takabur namanya. Ya, kalau udah takabur, nah itu udah berarti udah sifatnya iblis itu kalau begitu, ya. Karena iblis tidak ada sifat yang lebih hebat daripada takaburnya, ya. Kalau ujub, kita merasa bahwa kita tuh bisa, bahwa kita mampu, bahwa kita punya, gitu, ya. Bahwa kita segala-galanya tuh seolah-olah sumbernya adalah diri kita, gitu. Padahal nanti kalau kita kembali ke ujung akhir daripada gerak kemampuan kita semua ini, itu nanti semuanya akan digerakkan oleh yang maha penggerak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli sufi bilang begini, para ibu sekalian, ya, jangankan bisa melaksanakan sholat, nih menggerakkan jari ini nih, kita yang masih sehat mudah-mudahan masih bisa menggerakkan jari ini, ya. Menggerakkan jari ini saja itu adalah digerakkan oleh Allah, sekalipun kita yang mau, ya. Tetapi kalau seandainya kemampuan gerak ini sudah Allah cabut, maka upaya untuk menggerakkan jari-jari kita ini tidak bakalan mampu kita kerjakan. Bapak Ibu, jangan sampai terjadi. Coba perhatikan saudara-saudara kita yang sudah terkena stroke, ya. Perhatikan dia, ya. Orang yang sudah terkena stroke, ibu sekalian, ya, upaya untuk menggerakkan apapun tuh pada tangannya, kalau dia terkena serangannya digerak di kanan gitu misalnya, susah untuk menggerakkan, hilang kemampuan untuk menggerakkannya ini, ya. Padahal dilihat dari segi keutuhan tubuhnya masih ada semuanya, ya, masih kelihatan tuh bentuk tubuhnya masih sehat lah kelihatannya, nggak ada yang rusak begitu, nggak ada yang luka gitu misalnya, ya, semuanya utuh, ya. Tetapi kemampuan menggerakkan tubuh hilang, ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa, ya, kemampuan kita menggerakkan anggota tubuh kita itu sebenarnya benar dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau seandainya Allah tidak gerakkan, maka sudah hilang kemampuan untuk menggerakkan badan dan tubuh kita ini. Sekarang kalau orang yang sudah stroke tuh disuruh gerakin tangannya nggak bisa, ya, jari-jarinya nggak bisa bergerak, bayangkan, maka sholat
ya jauh lebih berat daripada menggerakkan jari. Ya, sholat lebih berat daripada menggerakkan jari. Maka orang yang bisa sholat pada dasarnya juga digerakkan oleh Allah gitu. Ya, maka nanti kita analogikan seluruhnya, kita samakan seluruhnya bahwa sholat, puasa, bisa berzakat, bisa berhaji. Yang pertama, tubuhnya dikuatkan dan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau butuh dana, dananya, rizkinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang bisa kita banggakan pada diri kita? Ya, enggak ada. Maka disitulah ujub itu dilarang. Ya. Emang Allah sudah mengatur nih para ibu sekalian, para bapak, ya. Mengatur alam dunia ini secara sistematis, sedetil-detilnya aturan, sehingga Allah sudah tidak perlu turun lagi ke alam ini di dalam proses mengatur alam, karena Allah sudah atur sedemikian detil aturannya, ya. Sehingga misalnya begini, dalam hal kita memperoleh rizki, gitu, ya. Dalam hal kita memperoleh rezeki, itu yang kita lihat, yang kita rasakan bahwa dapat rezeki itu adalah hasil dari proses kerja kita, tuh gitu. Ya, yang dagang, yang ngajar, yang ojek, ya, yang bisnis, ya, yang jadi pejabat, apalah, kelihatannya itu dari situnya tuh, ya, dari ya nalar luarnya begitu, dari sisi luarnya yang kelihatan. Orang kaya kenapa dia dagang? Tuh begitunya. Ya. Padahal ya apapun yang dikerjakan oleh manusia pada intinya nanti kalau rizkinya itu Allah tutup, ya udah bisa, ya nggak ada dapat rizki dia. Karena apa? Pada dasarnya yang ngasih rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatur sedemikian rupa sistem yang ada di alam dunia ini, maka akhirnya gerak Allah, aturan Allah udah gak kelihatan lagi pada diri manusia. Campur tangan Allah udah gak kelihatan lagi pada diri manusia. Sehingga akhirnya ya orang yang lihat, yang kelihatan itu adalah muamalah bisnis antara sesama manusianya yang kelihatan, ya. Allahnya udah gak kelihatan lagi. Artinya banyak orang yang tidak menyadari bahwa rezeki itu sesungguhnya datang dari Allah, tetapi mereka selalu mengatakan bahwa rezeki, kekayaan yang ada pada dirinya itu seolah-olah mereka akui adalah hasil usahanya, ya. Nah, lebih bahayanya begini, para ibu sekalian, para bapak, coba perhatikan. Dapat duit itu hasil kerja. Perhatikan ya. Dapat duit itu dari hasil kerja. Maka seharusnya orang yang kerjanya makin berat, maka duitnya makin banyak, gitu kan ya? Kalau hasil usaha kerja dari situ. Hasil rezeki dapat duit dari hasil kerja, maka semakin banyak orang bekerja, semakin berat orang bekerja, seharusnya duitnya makin banyak, ya. Apapun pokoknya gitu, nggak perlu dilihat dari sisi manapun, karena kalau rezeki itu tadi dilihat dari hasil kerja, soalnya dari kerja fisik begitu. Sekarang ibu bandingkan coba tukang angkut di pasar Manggarai yang dong beras gitu tuh puluhan kilo, sama direktur Pertamina berat mana kerja? Berat tukang panggul, ya, tukang angkut. Tapi duitnya lebih dikit dibandingkan dengan direktur Pertamina. Direktur Pertamina kalau dia mau datang pagi-pagi banget jam 8 paling pulang siang nanti ya jam 5 lah dia pulang gitu, ya kan. Tapi tukang panggul udah kerjanya berat, kadang-kadang seharian dia bekerja, malam waktunya istirahat dia juga masih manggul juga. Tapi dilihat hasilnya,
ya segitu-segitu aja, dikit dan lain sebagainya. Padahal kerjanya udah banyak banget kalau begitu. Maka kalau dilihat dari hasil kerja seperti itu, seharusnya tukang panggul adalah orang yang kaya. Tapi ternyata tidak. Ya, rizki Allah yang ngatur. Ada yang kerjaannya berat, hasilnya banyak. Ada yang kerjaannya berat, hasilnya sedikit. Ya, ada juga yang kerjanya ringan, tapi hasilnya banyak. Ini enak kayak ini nih, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ingat bahwa semuanya itu kembali kepada aturan Allah. Ringkasnya begini, Pak Ibu sekalian. Rizki datang dari Allah. Kekuatan anggota tubuh datangnya dari Allah. Maka segala apapun aktivitas yang kita kerjakan pada diri kita, pada hakikatnya adalah Allah yang atur. Ketika kalau kita mengakui bahwa inilah yang Allah atur, maka tidak bagus, tidak elok, tidak pantas bagi kita kalau kita membanggakan diri kita. Kan? Saya bisa baca Quran dalam 1 minggu selesai 30 juz. Ingat, itu bukan kerjaan kamu, Allah yang menggerakkannya. Saya udah tahajud semalam ini 11 rakaat. Ingat, itu bukan pekerjaan kamu, Allah yang mengerjakannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang menggerakkannya. Saya sudah bisa pergi haji, bisa umrah. Ingat, duitnya datang dari Allah. Kegiatan aktivitas kamu di Mekah, di Madinah, di mana saja, di tempat hukum, semuanya Allah yang menggerakkannya. Kalau begitu, apa yang bisa kita banggakan? Ya, tidak ada yang bisa kita banggakan. Karena semua gerakan, karena semua unsur-unsur yang ada pada diri kita, unsur dalam dan unsur luar, unsur eksternal dan internal, semuanya Allah yang kasih. Nah, karena itulah kita nggak mungkin membanggakan sesuatu yang orang miliki. Kira-kira begitu, ya. Kita tidak boleh membanggakan sesuatu yang orang miliki. Dalam hal ini adalah Allah. Ya, kita nggak boleh bilang saya mampu sholat 11 rakaat nih, saya orang yang luar biasa. Ingat, kemampuan itu punya Allah, gitu ya. Saya bisa umroh tiap bulan, pergi haji setiap tahun. Ingat, yang punya duit adalah Allah. Coba sekarang gini aja Bu, yang paling gampang. Kalau seandainya di rumah ibu ada orang nitip mobil Mercy, kebetulan rumah ibu besar begitu, bisa beberapa mobil masuk, misalnya karena punya lapangan. Lalu kemudian mobil Mercy itu milik orang lain, dititipin di rumah ibu. Nah, kemudian akhirnya orang tanya, Bu, itu mobil siapa? Mobil saya. Ya, mobil saya. Itu nggak malu ngomong kayak begitu. Ya, mobil orang, tapi kita akui sebagai milik kita. Nah, itu kira-kira itu seperti itu. Maka nggak pantas ya kita berlaku ujub, apalagi bangga-bangga sama orang lain. Lihat nih mobil Mercy saya, ya. Kalau mau kemana-mana, ayo saya antar pakai mobil Mercy saya. Padahal bukan mobil dia, mobil tetangga yang dititipin di situ. Nah, di sini nih, ya perlu kita berhati-hatinya. Jangan sampai kita salah di dalam menggunakan fasilitas yang Allah punya untuk kita bangga-banggakan. Ya, tenaga, kekuatan, pikiran, ilmu, kecantikan, kekayaan, kehormatan, rizki, semuanya milik Allah. Dikasih kita untuk memakainya. Pakailah dengan baik-baik. Akui itu milik Allah, bukan milik kita, begitu ya. Nah, itu jalan yang benar, mestinya seperti itu. Tapi orang banyak yang salah, punya Allah tapi diakui sebagai milik dia. Nah, munculnya adalah sifat ujub jadinya. Nanti ujubnya makin besar, berubah menjadi takabur namanya, ya. Baik, mari kita lihat beberapa pendapat para alim ulama, para sahabat tentang buruknya ya ujub ini. Wa qala Amr bin Qais al-Mulai
Berkata Amr bin Qais, qala iblis. Ini perkataan iblis ini para ibu sekalian, hati-hati. Apa katanya? Iblis bilang, salasun man kunna fihi adraktu min hajati. Ya, ada 3 perkara. Perhatikan, ada 3 perkara. Siapa saja yang ada pada dirinya 3 perkara tersebut, kata iblis, aku bisa menemukan keperluanku pada diri orang tersebut. Aku bisa menemukan hajatku pada orang tersebut. Ya, apa? Yang pertama, manis taksara amalahu wa nasiya dzunubahu wa ajaba bi rabbih. Siapa yang banyak amalnya, tapi yang kedua, yang lupa dosa-dosanya, dan yang ketiga bangga dengan pikirannya. Nih 3 perkara nih, ya. 3 perkara ini tempat di mana iblis bisa mendapatkan hajatnya katanya. Ya, kalau ada orang banyak amalnya, tapi lupa juga sama dosa-dosanya yang dikerjakannya dan selalu bangga dengan pikirannya, maka di situ tempat berkubangnya iblis pada orang tersebut. Ya. Ya, sekali lagi, yang pertama orang yang banyak amalnya, yang kedua lupa terhadap dosa-dosanya, dan yang ketiga bangga terhadap pikirannya. Nah, ini yang kayak begini berakibat dia menjadi tempatnya iblis untuk menggapai segala keperluannya. Ya, bahaya nih. Ya, salah satu di antara yang dijadikan oleh iblis untuk dia menunaikan dan memperoleh hajat-hajatnya itu adalah bisanya atau adanya sifat ujub pada diri manusia. Maksudnya apa sekarang para ibu sekalian, para bapak? Iblis untuk menjatuhkan orang, ya, itu tidak dengan cara matiin orang, enggak. Wah, ini dia ahli ibadah nih, ya, udah aja kasih racun, ya. Ini ahli ibadah nih, matiin aja udah, enggak. Ya, itu bagi iblis terlalu kecil, nggak berefek katanya. Tapi bagaimana supaya ahli ibadah namun rusak ibadahnya dan kemudian kalau bisa nanti masuk neraka menjadi temannya dia? Itu yang bahaya. Kalau ahli ibadah dimatiin, bagi iblis gampang itu, tapi nggak dapatnya efek apa-apa. Nah, yang iblis mau adalah ada orang ahli ibadah, tapi nanti dia masuk ke neraka. Ini yang iblis mau nih. Nah, dimasukkanlah rasa ujub pada diri orang yang ahli ibadah tadi itu. Ya, buktinya apa? Nah, ada nanti orang yang nge-share di WA-nya itu, di Instagram-nya itu, alhamdulillah sudah datang waktunya berbuka, ya, hari Senin nih dia, ya. Dia bikin status buka puasa, ya kan, sambil foto makan makanannya, ya. Puasa hari Senin, hari Kamis dia bikin status, ya. Nanti orang punya komentar, alhamdulillah selamat berbuka puasa, gitu kan, teman-temannya gitu kan. Nah ini oleh iblis. Nah, ini dia nih teman saya. Dia beribadah, tapi saya jadikan ibadahnya sebagai alat untuk masuk ke dalam neraka, gitu ya. Ibadahnya, puasanya dibangga-banggain, di-share kepada orang lain, gitu ya. Malam hari, ya, sudah tak selesai tahajud bikin status, alhamdulillah malam yang gelap, ya, sudah selesai melaksanakan doa, tahajud, baca Quran, ya, dan lain sebagainya. Oh, temannya yang lain selamat melaksanakan tahajud, luar biasa, kirim jempol, kirim apa segala macam, ya kan? Kata setan, kata iblis, ini dia teman buahnya nanti yang bisa masuk ke neraka. Ibadah
Ya, ibadah tapi menjadi teman iblis di neraka. Kan keren kalau begitu. Ya. Iya, iblis lebih bangga punya teman yang kayak begini. Ya, iblis lebih bangga punya teman yang kayak begini. Kenapa iblis enggak mengganggu PSK itu? Rugi mah iblis mengganggu yang kayak begitu. Ya kan? Rugi iblis mengganggu yang kayak begitu. Ngapain tukang zina digangguin? Biar aja dia berzina terus, kan begitu kira-kira. Ya, kalau tukang zina diganggu oleh iblis, apalagi sampai gagal berzina, celaka iblis, gitu kan? Dia lebih beruntung kalau punya teman ahli ibadah, tapi nanti bisa masuk ke dalam neraka. Itu yang iblis suka, yang begitu. Nah, ini kita perlu berhati-hati. Maka di dalam surah Al-Ghasyiyah itu Allah bertanya, hal ataka hadithul ghasyiyah? Sudahkah kamu dengar berita tentang hari kiamat yang disebut dengan Ghasyiyah? Hari kiamat tapi namanya Al-Ghasyiyah. Ya. Allah bilang wujuhu yawma idzin khashi'ah. Maka hari kiamat yang disebut dengan Ghasyiyah adalah bagi kalangan tertentu namanya hari itu namanya hari Ghasyiyah. Hari kiamatnya disebut dengan hari kiamat Ghasyiyah, yaitu orang yang pada waktu itu mukanya tertunduk. Wujuh yawma idzin hal ataka hadil ghasyiyah wujuh yawma idzin khasyiyah. Muka-muka hari ini tertunduk. Amilatun nasibah, amalnya, perbuatan ibadahnya berat-berat. Tapi tasla naron hamiyah, masuk ke dalam neraka yang panas. Nih, ya. Jadi ada hari kiamat yang disebut dengan Ghasyiyah bagi orang yang ahli ibadah tapi masuk ke dalam neraka. Tuh namanya neraka kiamatnya dinamakan dengan kiamat Ghasyiyah. Nauzubillah, ya, kita jangan sampai seperti itu. Kita udah capek-capek ibadah, tapi kita akhirnya jadi teman iblis di neraka nanti. Maka salah satunya yang harus kita hindari adalah ujub. Jangan membangga-banggakan amal ibadah yang kita kerjakan. Ya, betul. Wa qala Al-Fudail bin Iyad, berkata Syekh Al-Fudail bin Iyad, man wuqiya khamsan faqad wuqiya syarrad dunya. Siapa saja yang dipelihara dari 5 perkara, siapa saja yang terjaga dirinya dari 5 perkara, maka sesungguhnya dia telah terjaga dari kejahatan dunia dan akhirat. Jaga diri kita, kalau kita mampu menjaga ini, selamatlah kita dari kejahatan dunia dan akhirat. Ya, yang pertama al-ujub. Ya, berarti orang yang bisa menjaga dirinya dari ujub, selamat dia dari kejahatan dunia dan kejahatan akhirat. Waria dan ria, sudah kita bahas dulu ya, pamer. Ya, orang yang bisa menjaga dirinya dari ria, maka dia selamat dari kejahatan dunia dan akhirat. Wal kibaru, dan sombong. Ya, sombong itu melanggar aturan, meremehkan orang lain. Nah, itu namanya disebut dengan sombong. Ini juga kalau kita bisa jaga diri kita jangan sampai ada sifat sombong, maka kita selamat dari kejahatan dunia dan akhirat. Wal izra, dan merendahkan orang lain, menghina orang lain. Ya, apapun pokoknya jangan menghina orang lain dengan harta, dengan ibadah, dengan apa saja pokoknya jangan sampai orang lain kita hina karena kehebatan kita. Jangan dikira kalau kita bisa ibadah, orang lain tidak bisa beribadah, kita jauh lebih baik, tidak. Misalnya begini, ya, ada orang udah waktunya sholat maghrib, mestinya sholat, dia masih ngobrol aja. Ya, akhirnya kita bilang tuh sama orang tersebut, ya Allah, itu orang nggak dengar azan apa? Ya, udah azan masih ngobrol aja, bukannya sholat. Ya, ini berarti kalau begitu dia menganggap dirinya lebih hebat daripada dia, ya,
untuk kemudian ya akhirnya dia hinakan orang tersebut. Ya, jangan. Ya, benar memang kelihatannya ya untuk melaksanakan sholat maghrib itu ya sesegera mungkin, tapi jangan menghinakan orang dan membanggakan diri kita. Untung gua udah sholat maghrib, kayak dia tuh masih ngobrol aja. Nah, ya itu berarti dia menghinakan orang lain, merendahkan orang lain. Jadi jangan kita merendahkan orang lain dengan kehebatan, dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Kalau ada orang lain belum bisa puasa sunnah Senin dan Kamis, jangan kita hinain dia. Payah lo, ya kan? Puasa Senin Kamis aja kalau bisa. Nih buat tiap Senin Kamis puasa. Oh, awas, ya. Menghina orang lain, membanggakan diri, itu perkara yang sangat buruk. Jangan-jangan dia tidak puasa Senin Kamis, tapi sedekahnya banyak, menang dia. Ya, apalagi sedekahnya diberikan dengan cara diam-diam dan memang diberikan kepada orang yang sangat butuh. Beribadah yang sifatnya transitif, ya, yang sifatnya mengena orang lain, jauh lebih baik daripada ibadah yang sifatnya hanya pribadi saja. Puasa nggak nular kepada orang lain, ya, ibu ya. Puasa kan buat diri sendiri aja ya. Tapi kalau sedekah kan bahagianya buat orang lain, ya kan. Membahagiakan orang lain itu lebih baik daripada sekedar ibadah yang sifatnya pribadi. Kita puasa Senin Kamis, orang lain bersedekah buat membahagiakan orang lain, menang dia daripada kita. Ya, kita menghinakan dia, payah loh, ya kan. Puasa Senin Kamis aja kagak bisa. Emang berapa beratnya sih puasa Senin Kamis? Ya, itu menghina namanya kalau begitu. Padahal orang lain bisa jadi ibadahnya lebih banyak daripada kita. Kita baru Senin Kamis doang puasa, orang lain sebenarnya udah lebih hebat daripada kita. Yang lebih hebat kita hinain dengan ibadah yang sesungguhnya lebih rendah yang kita miliki. Maka jangan menghinakan orang lain dengan berbagai macam apapun, ya. Ada orang kaya, ya, menghina saudaranya karena ibadahnya, sedekahnya sedikit. Ya, dia bisa bersedekah dengan banyak. Ya, sedekah kok 5.000. Nah, sedekah kok 5.000, ya kan? 5.000 udah nggak dapat apa-apa sekarang. Tuh ngomongnya begitu, ya kan? Karena dia sedekahnya 5 juta. Bandingan dengan temannya yang sedekahnya 5.000. Tapi di balik sedekahnya yang 5 juta, dia menghina saudaranya yang sedekah 5.000. Sekarang secara persentase, ya, dia punya duit 100 juta di rumahnya, sedekahnya 5 juta, itu kan baru 5%-nya kalau begitu, ya. 95%, 95 jutanya masih ada di rumah dia. Si bapak temannya yang lain, duitnya untuk hari cuma 10.000-10.000-nya, ya, nggak ada lagi. Tapi dia masih berpikir, ya, cobalah saya ingin bersedekah walaupun sedikit, mudah-mudahan manfaat bagi orang lain. Uangnya 10.000, sedekahinnya 5.000, kan berarti dia sudah menyedekahkan 50% kalau begitu. Itu yang 5 juta cuma sekitar 5%, yang 5.000 nilainya 50%. Ditambah nilai ikhlasnya orang yang sedekah 5.000 berbeda dengan ikhlasnya orang yang sedekah 5 juta. Ya, menang yang mana kalau begitu? Di sisi Allah sangat memungkinkan yang sedekah 5.000 menang lebih tinggi nilainya dibanding dengan yang 5 juta. Tapi ibu jangan milih yang 5.000 gitu. Dan diginiin, gitu mah gua mas sedekah 5.000 aja, kan menang katanya. Tadi dibicara di Masjidil Hikmah sedekah 5.000 banyak pahala. Jangan, ya. Itu mah salah tangkap kalau begitu, ya kan? Sedekah perlu banyak, ya, tapi jangan diiringi dengan menghina orang, mengecilkan orang lain. Itu maksudnya, ya. Semakin besar persentase zakat kita, semakin besar pahala yang kita miliki, gitu, ya.
jangan lihat 5.000-nya, ntar akhirnya pulang 5.000 lagi sedekahnya kan, nggak naik begitu derajatnya ya. Tuh. Yang kelima yaitu syahwat. Ya. Memperturutkan hawa nafsu. Ya. Sebenarnya semua manusia ada syahwatnya, ada nafsunya. Nafsunya macam-macam, ada nafsu seksualnya, ada nafsu makannya. Bagi ibu-ibu mungkin ada nafsu belanjanya kali begitu ya kan. Itu kalau diturutin nafsu tersebut itu akan menjadi bahaya, kejahatan di dunia maupun di akhirat. Nah, maka perlu dijaga ya, jangan sampai kita memperturutkan segala keinginan yang kita mau begitu ya. Nanti akibatnya kita ya nyimpen kejahatan dunia dan akhirat pada tubuh kita. Kalau yang 5 perkara ini kita miliki, nah, maka perlu kita jauhi kalau begitu ya. Berikutnya adalah pengaruh daripada ujub. Annahu yad'u ilal kibari, bahwa ujub itu akan mendorong kepada kesombongan ya. Jadi yang namanya sombong itu masih kecil, yang namanya ujub masih kecil, tapi ya bisa menjadikan pendorong munculnya sifat sombong. Sekali lagi, ujub itu masih kecil, tapi bisa menjadi pendorong munculnya sifat sombong. Maka nggak boleh kita punya ujub karena nanti akan membawa kepada kesombongan, gitu ya. Kemudian li'annahu ahadu asbabihi, karena ujub salah satu sebab daripada sombong. Ya. Jadi kecil sih dibandingkan sombong, ujub itu masih kecil karena sombong itu gabungan dari semua sifat-sifat buruk munculnya sombong. Ujub itu sifat kecil, buruk, tapi bisa mendorong kepada munculnya sombong. Ya, qala Ibnu Jauzi, berkata Imam Ibnu Jauzi, "I'lam anna min asbabil kibari al-ujub." Tahuilah bahwa satu di antara sebab munculnya sifat sombong adalah adanya ujub. Fa inna man ujiba bi syai'in takabbara bihi, karena orang yang bangga dirinya dengan sesuatu sangat memungkinkan dia menjadi sombong gara-gara itu. Ya. Dia bangga nih, ya bisa puasa, bisa baca Quran, bisa qiyamul lail, bisa sedekah misalnya, tapi bukan untuk ibadah, tapi untuk bangga-banggaan dirinya. Dari bangga-bangga dirinya itu nanti munculnya menjadi sombong. Sombong itu diantaranya meremehkan orang lain dan melanggar aturan. Ya, nah, ya maka nggak boleh kita punya sifat ujub yang pada dasarnya, pada akhirnya nanti akan merendahkan orang lain. Ya. Wa qala al-Muhasibi, berkata Syekh al-Muhasibi, inna awwala buduwil kibir al-ujub, bahwa sesungguhnya awal tumbuh bibit daripada yang sombong itu adalah ujub. Faminal ujub yakunu aktsarul kibar, dari ujub muncul kebanyakan sifat-sifat sombong. Wala yakadul mu'jibu ayyajua minal kibari, hampir saja orang yang ujub tidak bisa selamat daripada kesombongan. Jadi orang yang membanggakan diri, amal ibadahnya, perbuatannya, hartanya, apa saja yang bisa dibanggakan, nggak bakalan selamat. Dari membanggakan diri muncul nanti tingkatnya menjadi lebih besar lagi, yaitu menjadi sombong. Ya, itu begitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang na'uhu an su'ali ahli ilmi. Ya, orang yang ujub itu diantaranya adalah orang yang tidak mau mencari penjelasan atau tidak mau bertanya dan kepada ahlul ilmi, kepada ulama lah begitu. Ya, supaya kita jelas tentang ujub, apakah saya ujub atau enggak, kalau begitu tanya sama kiai, sama ulama,
supaya kalau seandainya ada yang begitu jangan dikerjain. Oh kalau nggak ada, terusin amal ibadahnya gitu ya. Yang berikutnya nanti akan yufatiruhu anis sa'i, akan melemahkan di dalam ibadahnya. Lizannihi annahu qad faza wastaghna, karena dia menduga bahwa dirinya sudah beruntung dan sudah cukup. Wa huwal halakus sharih, dan itu adalah kecelakaan yang nyata. Orang yang kalau bangga-bangga nih dengan ibadahnya yang dikerjain, wah kan gua udah khatam Quran, kan gua udah puasa Senin Kamis, kan gua udah puasa Arafah, kan gua semuanya udah disebut-sebutin dia kan. Nanti pada kondisi tertentu akan lemah tuh dia. Ngapain lagi? Baca Quran udah, puasa udah, ya sedekah juga udah. Seolah-olah apa yang dikerjakannya udah dianggap cukup, padahal ya belum tentu ada apa-apanya amal yang dikerjakan ini. Ya, tapi karena ada nilai ujubnya, seolah-olah amal ibadahnya menjadi gede banget begitu, padahal belum tentu. Ya, maka nggak boleh kita menggunakan ujub sebagai landasan kita beribadah, sehingga akhirnya kita menganggap besar amal ibadah kita, padahal kecil gitu ya, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah orang lain gitu ya. Dan kemudian orang yang ujub itu biasanya yukhfil mahasin, akan menyembunyikan kebaikan-kebaikan, wa yuzhirul masawi, dan akan menunjukkan keburukan-keburukan orang lain, wa yasuddu 'anil fadail, dan mencegah ya, melarang untuk melakukan nilai-nilai yang baik, sifat-sifat utama. Jadi gini para ibu sekalian, kalau ada orang ujub, dia nggak suka kalau ujubnya dilawan lagi dengan ujub orang lain. Ya, coba deh. Kalau ada orang yang bangga-bangga di puasa, bu, ya kan puasa Kamis enggak, puasanya ya kan, enggak saya, payah loh, ya kan, puasa Kamis aja nggak bisa. Ini orang yang begini nih dilawan lagi nih. Ibu puasa Senin Kamis, iya dong. Baru puasa Senin Kamis aja belagu, nih udah puasa Daud. Ya kan lebih sombong lagi kalau gitu kan. Nih yang nanti puasa Senin Kamis ya akan merasa nggak nyaman, berarti kok kalah dong kalau begitu. Tetapi sangat memungkinkan dia akan menyembunyikan kehebatan orang lain, tapi dia akan memunculkan kejahatannya gitu. Iya sih puasa Daud, tapi pelit lo, tuh dicari-cari kejahatannya. Ya, puasa Daud sih, tapi lu pelit. Nah, kan jadi akhirnya nyari-nyari kesalahan orang lain. Kebaikannya ada nggak disebutin, tapi kejahatan dan keburukan orang lain tahu dia begitu. Jadi ada aja jalan keluar untuk mencari kejahatan orang lain. Kemudian yuhbitul amala wa yufsiduhu wa yadhhabu bihi. Ya, akan menghancurkan amal ibadah, merusaknya dan menghilangkannya. Nih, ya ujub itu pengaruhnya akan merusak amal, akan menghapus amal dan menghilangkan amal ibadah. Wa yaqulu Ibnu Qayyim, dan berkata Ibnu Qayyim, la syai'a afsadu lil a'mali min al-ujub wa ru'yatin nafsi. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya yang dapat merusak amal ibadah dibandingkan dengan ujub dan memandang hebat pada diri sendiri. Ya. Jadi kalau ada orang punya sifat ujub, kalau ada orang memandang dirinya hebat sendiri begitu, itulah ya sesuatu yang paling merusak terhadap ibadahnya. Hajinya rusak gara-gara ujub, umrohnya batal, hilang pahalanya gara-gara ujub, sedekahnya hilang pahalanya gara-gara ujub, puasa sunnahnya, puasa fardunya mungkin dan lain sebagainya hilang gara-gara ujub. Lalu kalau begitu apa? Itu tadi tuh yang dikatakan oleh Allah, wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ghasyah itu, hari itu adalah hari di mana orang-orang tertunduk, dulu ibadahnya berat tapi masuk dalam neraka. Tuh, ya, rugi benar kalau begitu. Ya, rugi benar kalau begitu. Lebih baik kita mah ya
Kalau memang bisa cari ibadah yang berat, laksanakan. Tapi jangan ditunjukkan kepada orang lain. Semaksimal mungkin tutup ibadah kita. Ya, jangan sampai ada orang yang tahu kalau kita lagi puasa. Ibu-ibu, nih orang ulama dulu nih, kalau dia lagi puasa, bibirnya dibasah-basahin. Kalau kiai yang laki-laki itu, ulama yang laki-laki, itu sampai begini. Makanan yang paling baik di kalangan bangsa Arab itu kan kambing. Ya, itu makanan paling hebat tuh. Pokoknya kalau udah makan kambing, wah udah keren kan tuh, pokoknya begitu ya. Ini ada orang ya ingin menutup bahwa dirinya itu sedang berpuasa. Maka dia nyimpen tuh minyak kambing. Minyak kambing dimatengin gitu, digoreng gitu misalnya, taruh di gelas kayak gini nih. Ya, setiap hari dia puasa itu minyak kambing dicolekin di bibirnya. Tuh, ya, kan jadi basah tuh dengan minyak kambing tadi. Nah, kalau dia mau keluar tuh dicolekin bibirnya. Ya, lalu kalau orang lihat bibirnya basah, kecium bau minyak kambingnya. Oh kalau gitu dia kagak puasa. Habis makan tuh kelihatan bibirnya basah. Ditutupin caranya seperti itu untuk enggak kelihatan puasa. Ya, lebih daripada itu rambutnya tuh pakein minyak supaya kelihatan seger gitu. Jangan mentang-mentang puasa, ya ditunjukin lemes gitu ya kan. Jadi orang akhirnya bertanya, Bapak lagi puasa? Iya, ini udah yang ke hari yang ke-7 nih saya puasa. Lah, makin panjang aja. Ya, makin buka-buka diri aja kalau begitu. Ibunya juga begitu lagi ya. Alhamdulillah ini ya puasa Syawal lanjut dari Ramadan ya kan, udah hari yang ke-5. Ditunjukkan tuh lemes-lemesnya begitu ya kan. Sampai sengaja datang ke rumah orang di hari raya Idul Fitri, ya, lalu kemudian datang ke rumah orang Lebaran, tidak makan di rumah orang tersebut. Bu, ayo silakan makan, ini kue nastar, ini kacang goreng saya bikin sendiri loh. Mohon maaf ya, saya masih lagi puasa Syawalnya. Kalau gitu jangan Lebaran aja, ya. Jangan lebaran kalau begitu. Udah diam di rumah kalau begitu. Ini puasa Syawal tapi keliling, ya kan? Semua orang yang didatangi dikasih tahu, alhamdulillah ini udah hari yang ke-5, besok terakhir insya Allah. Nah, omongannya cakep banget, tapi kelihatannya menggugurkan amal itu sendiri. Ya. Kalau ulama dulu Bu, puasa Syawal itu ada yang memang lanjut mulai tanggal 2 Syawal, ya terus gitu. Tapi dia nggak banyak aktivitasnya, jaga dulu di rumah, ya, jaga dulu di rumah. Nah nanti setelah hari ke-7 selesai puasa Ramadan 6 hari, baru ya dia keluar rumah gitu, sehingga udah betul-betul nggak puasa begitu. Atau dia tidak puasa di hari-hari awal, ya, dia nanti akan puasa cari yang berbarengan dengan Ayyamul Bid. Berarti pas tanggal 13, 14, 15 Syawal, nah itu dia puasa. Ya. Jadi 6 hari di bulan Syawal berbarengan dengan tanggal 13, 14, 15. Kan biasanya kalau tanggal itu kan bulan Syawal lebarannya udah tiris kalau kita bilang gitu ya. Udah habis lah bahasanya, udah nggak ada orang-orang yang kunjung-kunjungan lagi karena udah 15 hari, udah banyak sekolah juga udah mulai masuk, kerja kantor udah aktif kembali. Nah, mulai saat itu dia puasa. Untuk apa? Jaga saudara-saudaranya yang datang ke rumah dia, dihidangkan, minum bareng-bareng, makan bareng-bareng. Jangan lagi Syawal, orang lagi pada makan. Oh, wah, dulu gini bodokan gitu ya kan. Bu sini, iya maaf lagi gak makan ya kan. Ini hari yang kedua, aduh, ya kan. Jadi tunjukin kalau dia sedang berpuasa. Gak boleh begitu ya. Nanti amal ibadahnya hilang kalau begitu ya.
Yang berikutnya wajad'u ila ihmalil dzunub wa nisyaniha. Orang yang ujub akan melalaikan dosa dan melupakannya. Fala yuhditul 'abdu ba'da dzalika taubatan. Maka dia tidak akan berbicara atau hamba tidak akan berbicara setelah itu kecuali dia harus melaksanakan taubat. Ya, orang yang bangga dengan amal ibadahnya akan terus-menerus berupaya untuk membanggakan amal ibadahnya. Misalnya nih hari puasa di bulan Syawal, mungkin dia datang ke rumah tetangganya, ada 6-7 tetangganya, semua tetangganya yang didatangin dikasih tahu. Ya, datang sih ke rumah tetangganya, tapi ngomong maaf ya, saya nggak makan dulu nih karena masih lanjut puasa Syawal. 7 tetangga dia datangin, semua dikasih tahu semuanya. Untuk apa kalau begitu? Dia lupa ya bahwa dia lalai itu kalau begitu terhadap perbuatannya. Ya, dia lupa bahwa yang demikian itu bisa mengandung dosa. Berikutnya yan'ul abda illa al-ightirar bi nafsihi wa bi ra'yihi wa ya'manu makrallahi wa adabihi. Dia akan terdorong kepada menipu hamba dan kemudian merasa aman terhadap ya azab Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya kalau dia ibadah nunjukin sama orang lain itu aman kali begitu. Dikira kalau seandainya dia beribadah lalu kemudian diungkapkan kepada orang lain, Allah merasa senang kali kalau begitu. Enggak, Allah enggak suka. Ya, Allah enggak suka ibadah yang kepada dia lalu diujuk-ujukin kepada orang lain. Enggak. Allah pada posisi ibadah-ibadah tertentu yang memang harus menjadi takmir Islam, takmir masjid, Allah kasih tahu. Misalnya sholat berjamaah, ya kan? Wah, sholat berjamaah memang kudu bareng-bareng. Semua orang harus hadir di masjid, beribadah bareng-bareng. Kemudian datang ke masjid dengan pakaian yang rapi, pakaian yang bagus untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu perintah Allah, nggak ada riya di situ, nggak ada ujub di situ. Emang Allah suruh. Ya, misalnya ada hadis yang mengatakan sholatul jamaati taqdulu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri 1 berbanding 27. Maka kalian harus berjamaah, datang berjamaah berarti. Terus khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ambil perhiasan kamu, ambil baju kamu yang bagus untuk kamu pakai sholat berjamaah. Memang disuruh kalau begitu. Jadi kalau kita datang sholat berjamaah ke masjid bareng-bareng ketemu dengan orang lain dengan baju yang bagus misalnya, itu memang disuruh oleh Allah. Kalau disuruh oleh Allah, nggak perlu kita merasa perlu ada niat di situ. Enggak, emang ini disuruhnya begitu. Kalau kita pakai baju bagus bukan karena riya, kalau begitu memang menjalankan perintah Allah. Kalau kita kumpul bareng-bareng, emang itu disuruh oleh Allah. Nah, nanti untuk sholat sunnah ya, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, nah itu disuruhnya di rumah, itu kudu ditutupin, jangan orang tahu, ya. Biar yang tahu hanya Allah saja. Juga nggak perlu bikin status habis gitu ya kan. Udah ditutupin sih di rumah, di kamarnya dia sholat. Alhamdulillah di kamar yang sepi ini sudah selesai sholat duha 12 rakaat. Bisa menjaga bohong kalau begitu, ya kan? Kerjaannya sih benar dia kamar yang sepi, tapi bikin statusnya keluar dunia jadinya. Sama juga bohong kalau begitu, ya. Bagaimana bentuk-bentuk ujub? Ya, ada ujub yang sifatnya intirori, ya. Sifatnya itu memang tercipta ada pada diri manusia. Ada ujub yang sifatnya hasil usaha manusia. Ya. Ada orang yang ujub dengan kecantikannya, sambil akhirnya dia misalnya menganggap jelek orang lain. Ya, merasa bangga dengan kecantikannya. Kan itu namanya sifatnya sifat alami namanya ya. Cantik kan pemberian Allah. Ya, memang mau diapain? Jelek juga pemberian Allah, mau diapain juga. Tapi yang cantik membanggakan membanggakan dirinya dengan yang jelek, itu jadi ujub. Kemudian keturunan. Nih Bapak Ibu sekalian, kita bisa nggak milih bapak kita sendiri? Hah? Nggak bisa. Andaikan, mohon maaf, andaikan kita bapak kita tuh perampok gitu misalnya. Ya misalnya begitu.
Emang mau diapain kalau begitu? Emang kita harus lahir dari bapak yang merampok. Nggak bisa kita memilih bapak, saya mau milih bapak dari keturunan Nabi gitu, nggak bisa, ya kan? Nah, lalu tidak sedikit ada orang yang membanggakan keturunannya, ya. Kalau orang Jawa apa bilang itu? Keturunan apa namanya? Ningrat, ya. Nah, keturunan ningrat, orangnya darahnya darah merah, dia bilangnya darah biru. Emang ada darah biru? Iya, merah-merah juga, cuma istilahnya doang, ya kan? Orang Arab, para bapak, para ibu, itu amat bangga kalau dia punya keturunan yang silsilahnya nasabnya itu kepada Rasulullah, gitu misalnya, ya kan? Tapi kan keturunan tidak bisa dijual, ya. Keturunan tidak bisa dijadikan nilai hebat pada diri orang lain. Kalau orang keturunannya hebat, emang dia bisa berbuat apa dengan keturunannya tadi untuk orang lain? Mohon maaf nih, kalau saya keturunan ningrat, bahkan tambah lagi dah keturunan Nabi begitu. Ada orang miskin dan susah dengan keturunan ningrat dan keturunan Nabi saya, apakah orang tersebut bisa jadi bahagia dan bisa jadi kaya gitu? Enggak, ya, enggak. Jadi keturunan dan nasab itu nggak bisa dijadiin kebanggaan, karena nggak bisa menjadikan orang lain tertolong dengan nasab tadi. Kalau kita pribadinya tidak mau menggunakan diri kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Ada juga ujub yang sifatnya hasil usaha. Ya, ada orang yang berusaha untuk jadi alim, untuk jadi pandai, untuk jadi pintar, dia belajar. Tapi setelah dia belajar, dia sombong, dia ujub dengan ilmunya. Nah, itu namanya ya ujub tapi hasil usaha. Ya, ada orang yang berusaha keras, dagang, apalah ekonominya terus meningkat, kaya dia. Kayaknya itu hasil usaha dirinya sendiri, tapi dia lupa, lalu kemudian dia ujub. Nah, ujub yang demikian itu ada pada hasil usaha. Jadi ujub ada dua, ada sifatnya idtirariyah, ada bentuknya ikhtiyariyah. Yang idtirariyah memang udah anugerah Tuhan, ya, cakep, cantik, nasabnya bagus. Nah, itu namanya idtirariyah, hasil karya Tuhan, Allah yang kasih. Ada yang sifatnya ikhtiyariyah, dapat ilmu, dapat harta, dapat kedudukan, dapat jabatan, itu hasil usaha. Tapi semuanya, baik yang Allah kasih maupun yang hasil usahanya, tidak boleh dijadikan bahan ujub. Kullu hal ujub biha madmum, ya. Ujub baik dengan perangkat yang Allah kasih maupun hasil usaha kita, semuanya tercela katanya. Ya, tidak ada ujub yang bisa dibanggakan dan bisa dianggap bagus, sekalipun itu hasil karya dari Tuhan. Ya, kita punya wajah cantik, kita punya wajah ganteng, kalau kita ujub buruk jadinya. Ya, tuh. Nah, ini disebutkan ada berbagai macam ujub, banyak sekali, ya. Ujub dengan akalnya, ujub dengan pendapatnya, ujub dengan ilmunya, ujub dengan keberaniannya, ujub dengan kegantengannya, ujub dengan pangkatnya, ujub dengan ibadahnya, ujub dengan kehebatannya di kalangan manusia, ujub dengan nasab dan kemuliaannya, ujub dengan harta dan kekayaannya, ujub dengan banyak pengikutnya, ujub dengan banyak keturunannya, dan lain sebagainya. Ya, dulu bapak-bapak, ibu-ibu kalau orang punya anak banyak bangga dulu tuh. Ya, kalau sekarang punya anak banyak takut sengsara karena warisannya udah habis. Ya, kalau dulu anak banyak kebunnya lebar, ya kan? Beranak satu bikinin rumah pojokan sono, beranak lagi bikin pojokan sono. Sekarang beranak 10, ngontrak semua, ya kan? Nah, repot aja jadinya kalau begitu. Ya. Jam berapa? Ya, kita lempengin sampai jam 10 ya. 3 menit lagi. Bentar ya. Ya.
Berikut ini akan dijelaskan beberapa sebab yang memungkinkan orang menjadi ujub. Saya singkat-singkat aja. Yang pertama, jahlul mar'i bihaqiqati nafsihi. Orang bisa ujub gara-gara ketidaktahuan tentang hakikat dirinya sendiri. Ya, nggak tahu tuh dia sebenarnya hamba Allah yang lemah, ya, hamba Allah yang Allah ciptakan dan lain sebagainya. Nggak menyadari itu, sehingga akhirnya dia merasa hebat aja begitu, ya. Yang kedua, adanya pujian, ya, dari orang-orang yang berada di sekitarnya, ya. Lebih-lebih kalau seandainya dia itu mungkin punya sifat yang sifatnya alami, cantik, ya, dipuji-puji sama orang banyak begitu. Akhirnya gara-gara cantiknya dia menjadi sombong, menjadi ujub, ya, ganteng begitu juga. Kemudian dari keturunan yang hebat. Orang-orang di, mohon maaf ibu, di Jawa tuh termasuk Betawi begitu, kalau ada orang dari keturunan Rasulullah yang disebut dengan para habaib, itu cium tangannya bolak-balik 7 kali tuh, ngas begitu ya kan, saking hormatnya, saking ujubnya sama si orang tersebut. Ini orang yang diciumin tangannya bolak-balik, kalau di hatinya merasa, wih, tangan gua bolak-balik cium tangannya tuh, ya kan, ujub, udah dosa ada kalau begitu, ya. Kalau orang cium tangan sama kita, bu, mana sesungguhnya yang mulia, kita atau orang tersebut yang cium tangan sama kita? Nah, bukan. Nih yang diciumin tangannya, saya misalnya ada orang cium tangan sama saya lebih hina daripada dia. Ya, hati-hati nih. Orang yang mencium tangan kita itu dasarnya ketawaduannya dia, menghormati kita, memuliakan kita. Maka dia cium tangan sama kita. Kan berarti dia punya sifat tawadu kan kalau gitu. Kita yang diciumin tangannya, wah enggak, mantep nih gua, ya kan? Mantep nih gua. Semasjid orang cium tangan sama gua. Yang lain pada tawadu, memunculkan tawadunya di hadapan dirinya dan di hadapan Allah, tapi orang yang diciumin tangannya memunculkan rasa ujubnya dan rasa takaburnya. Jadi kalau gitu di hadapan Allah yang mulia itu yang cium tangan, ya. Makanya hati-hati. Jadi ustaz, jadi kiai, ya, banyak orang yang cium tangan kalau di hatinya rusak, aduh, udah habis dah, ya, rusak semuanya kalau begitu, ya. Ya, kalau boleh kita mencium tangan siapapun, terutama orang tua kita begitu, tapi jangan ada nilai bangga, nilai ujub pada diri kita sendiri. Serahkan semuanya kepada Allah. Ini orang mau cium tangan kepada saya, bukan saya yang minta, bukan saya yang suruh, Allah yang menggerakkan mereka. Nah, kalau kita ngomongnya begitu ya selesai urusannya. Emang bukan kita yang minta kan? Kita kan gak bilang, ayo cium tangan sama gua. Gak boleh begitu ya. Enggak ngomong sih begitu, tapi di hatinya juga ada, mantap nih orang semasjid cium tangan sama gua semua. Itu juga enggak boleh juga, ya. Itu ada beberapa bentuk pujian-pujian yang melampaui batas, ya. Dikatakan katanya kita tidak boleh memuji orang melampaui batas, kata Nabi, ya. Wa asna rajulun ala rajulin indan Nabi faqala wailak, ya. Qata'ta unuqa sahibika, qata'ta unuqi sahibika. Ada orang laki-laki memuji temannya yang lainnya, ya. Lalu kemudian Nabi bilang, wailaka, celaka kamu, katanya, kamu telah memotong leher teman kamu sendiri. Jadi kita memuji orang, tolong disetarakan dengan kepantasannya. Jangan melampaui batas memuji orang lain, ya. Kalau kita memuji orang lain bukan pada status yang seharusnya dipuji, berarti kita telah memotong dan memenggal orang tersebut, katanya, ya. Mohon maaf, ada orang semestinya sih dia bukan kiai, ya, tapi disebut-sebut dengan sebutan kiai, ya kan? Bukan kiai, belum ada apa-apa ilmunya, tapi orang-orang sudah menyebutnya kiai. Itu yang menyebut tadi itu sama dengan memenggal leher orang tersebut, katanya, karena terlalu pandai, terlalu banyak pujiannya, begitu, ya. Nggak boleh.
Kemudian yang berikutnya adalah kita tidak boleh nih katanya, termasuk yang menjadikan kita sampai kepada sifat ujub itu karena muqaranatuhu li nafsi biman huwa dunahu fil amal wal fadli. Ya, bergaul dengan orang yang lebih rendah ya amalnya dan keutamaannya. Ibu sekalian, bapak sekalian kami hormati, perhatikan kalau kita yang ada hubungannya dengan ibadah, perhatikan nih ya, yang hubungannya dengan ibadah, bergaulah dengan orang-orang yang ibadahnya lebih banyak daripada kita. Orang yang ibadahnya lebih banyak dari kita. Sedekah kita banyak bersedekah, gaulnya sama orang yang lebih banyak sedekahnya daripada kita. Biar kita merasa, oh kalau gitu sedekah saya sedikit dong, gitu ya kan? Kalau kita cuma puasa, bergaul lagi dengan orang yang puasanya lebih banyak, oh berarti kita lihat bahwa diri kita tuh puasanya masih sedikit. Begitu seterusnya. Kalau kita baru sedekah 5.000 tapi bergaulnya dengan orang yang sedekah 1.000, di situ kita membanggakan diri, ya kan? Karena orang yang samping kita sedekahnya cuma 1.000, kita 5.000. Nah kita katain tuh orang sedekah binari 1.000, anak kecil aja obat di situ 1.000, gitu ngomongnya kan? Nih gua 5.000, padahal 5.000 juga kecil, tapi memang 5.000 dibagiin 1.000 masih untung 5.000. Mestinya kalau kita bisa sedekah 5.000, gaulnya sama orang yang sedekahnya 10.000. Ya, kalau begitu kita akan terdorong terus ya untuk beribadah lebih baik. Pokoknya untuk hal-hal yang beribadah, gaulnya harus kepada orang yang lebih tinggi lagi. Untuk urusan dunia, gaulnya sama orang yang lebih rendah gitu. Kenapa? Karena apapun yang ada pada diri kita akan terasa lebih unggul dibanding dengan orang yang di bawah kita. Kita punya rumah, gaulah sama orang yang suka dikontrakan gitu. Jadi kita merasa, oh alhamdulillah ya teman saya masih kontrak, saya udah punya rumah, syukur jadinya. Coba kalau kita punya rumah, ya sepetakan begitu misalnya, gaulnya sama teman yang di Pondok Indah. Kalau yang enak kita jadinya, ya ampun rumah gede banget ya, dibandingin rumah saya mah gak ada apa-apanya nih kata. Iya, lu salah gaul masalahnya. Ya, salah gaul. Maka ya yang baik kalau punya rumah segitu, lihatlah saudara-saudara kita masih banyak yang tidak punya rumah. Banyak saudara-saudara kita yang kadang-kadang tidurnya di gerobak, ya. Banyak saudara-saudara kita yang tidurnya di emperan, ya, dan lain sebagainya. Kita punya rumah kecil tapi bisa melindungi dari panasnya matahari dan dari derasnya hujan, maka bersyukur. Ya, kalau dibandingin dengan orang yang di Pondok Indah, ya udah, ya di rumah jelek banget, kotor lagi, bocor lagi, tiap hujan bocor mulu, marah-marah mulu jadinya akhirnya, ya kan? Karena membandingkannya dengan rumah orang yang gede-gede itu, gitu, ya. Itu, ya. Kemudian juga an-nash'ah wa tarbiyah. Orang tuh bisa sombong, bisa ujub, ya bisa ujub itu gara-gara miliunya dan tempat dia bergaulnya dan timbulnya di mana itu juga berpengaruh juga. Jadi lingkungan mendukung orang bisa menjadi ujub. Pendidikan orang tua, pendidikan lingkungan juga menjadikan orang lain itu bisa ujub juga. Kalau dia dibiasain di lingkungan yang selalu membanggakan apa aja, nah itu kemungkinan besar jadi ujub dia. Orang anak dididik oleh orang tua yang dikit-dikit bangga dengan sesuatunya, nah nanti anaknya begitu juga akibatnya. Nah, gitu ya. Maka hati-hati jangan sampai seperti itu. Kemudian ar-rufqah was-suhbah, ya, berteman. Ini penting, ya. Kita kudu punya teman yang betul hati-hatinya, yang hatinya itu betul-betul lurus, yang baik, ya, yang punya sifat qanaah, yang punya sifat tawadu. Nah, itu kita temani yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-ightirar bin ni'mah war rukun ilaiha, ya. Banyak orang yang ya terlupakan dengan nikmat yang Allah berikan. Dia merasa bahwa nikmat yang dia punya itu hasil karyanya. Ya, Bapak Ibu lihat, perhatikan deh kalau ada orang yang agak kaya dikit begitu.
Ya, kita tanya, Pak, ini rumah punya Bapak? Iya, ini rumah hasil kerja saya. Ngomongnya dengan bangga begitu. Coba besok kalau rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran. Kita tanya, kenapa Pak kebakaran? Iya, kebakaran. Udah takdir Allah. Giliran kebakaran baru ngomong takdir Allah. Kemarin rumah itu berdiri, bukan dibilangnya takdir Allah, tapi dibilangnya usaha dirinya. Giliran kebakaran baru bilang takdir Allah. Jadi giliran yang jelek-jelek serahin kepada Allah. Ya, giliran yang dia punya hasil, dia itu dianggap usaha dirinya sendiri. Yang demikian ini tidak benar. Itu namanya tertipu dengan nikmat yang Allah berikan. Berikutnya adalah orang yang memangku jabatan. Ya, mulai dari RT, RW, lurah, terus sampai presiden, sangat memungkinkan akan timbul ujub. Ya, kalau jadi presiden ujub mah cakep dah. Ini baru tiba RT doang. Ya, ujubnya udah kelewatan batas, ya kan? Nah, jangan begitu ya. Kemudian at-tamattu' bi sifatin aw maziyatin, membanggakan sifat dan kelebihan yang ada pada dirinya, ya, kecantikannya, kegantengannya, banyaknya keluarga dan lain sebagainya. Itu juga sangat memungkinkan untuk menjadikan orang sombong atau orang itu bangga diri. Yang berikutnya al-mubalaghah bit tawqir wal ihtiram. Ya, orang terlalu memuji-muji dia, menghormati dia, itu juga menjadi sebab munculnya ujub, ya. Kemudian yang berikutnya qillatul wara' wat taqwa. Ini yang paling berbahaya nih. Rendahnya nilai wara, nilai apik ya pada diri seseorang, dan nilainya dan rendahnya nilai takwa itu penyebab yang paling tinggi yang menjadikan orang tersebut akhirnya bisa menjadi ujub. Kalau orang takwa, ya itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, termasuk yang dilarang oleh Allah kan ujub, ya kan? Nah, kalau ada takwanya, mestinya orang tidak menjadi ujub gitu, ya. Kemudian juga dikatakan qillatun nasih, ya, sedikitnya orang yang ngasih nasihat sama dia. Kadang-kadang kan kita kalau ada orang lihat orang sombong sama orang ujub tuh rasanya malah jadi jengah gitu, ya kan ya. Jadi nggak mau kita deketin sama dia begitu, dikasih tahu juga nggak gampang katanya begitu, ya kan? Udah, akhirnya kita jauhin dia. Mestinya sih nggak boleh begitu, ya. Mestinya kalau ada orang kayak begitu, kita deketin, dekat-dekat, itu deketin pelan-pelan, kasih tahu jangan begitu, jangan begitu. Menasihatinya dari jauh itu semakin tidak berhasil kalau begitu, ya. Kemudian tidak ada pemikiran tentang urusan dunia yang nanti akan hilang. Ya, orang yang ujub itu rata-rata merasa bahwa dia akan selama-lamanya dan akan kekal dengan dunianya. Ya, itu perasaannya seperti itu. Seolah-olah duitnya banyak aja, seolah-olah dirinya cantik aja begitu. Itu yang kayak begitu tuh yang menyebabkan dia menjadi ujub. Yang berikutnya adalah al-ghaflah an nihayatil ujub wal mu'jabin. Ya, lalai terhadap penghabisan daripada atau akhir daripada ujub itu. Ada orang yang sombong, ada orang yang ujub, cerita-cerita masa lampau orang yang begitu itu rata-rata jelek semua. Ya, lihat Fir'aun, lihat Qarun, dia ujub dengan hartanya, tapi faktanya Qarun ya matinya nggak ada yang cakep tuh. Ya, Qarun itu banyak hartanya, ujub dia. Ya, bangga dia dengan hartanya ibu-ibu itu kalau kuncinya doang nih dikumpulin katanya, ditaruh di sebuah gerobak begitu, itu baru kuncinya doang bisa ditarik dengan 7 ontak kan. Dia punya kunci pertama klik, kunci 2, ambil kunci yang ke-3000 gitu misalnya, itu baru bisa ditarik oleh ontak 7 ekor, saking banyaknya gudang hartanya tadi. Ya. Ujub dia, bangga dia dengan kekayaannya. Matinya bagaimana? Itu rumah, harta, ya, dayang-dayang, istri-istri Allah tenggelamkan tuh. Ya, maka di Mesir itu ada namanya Danau Qarun. Ya, Haud Qarun. Haud Qarun itu di mana dulu rumah Qarun ada di situ, ditenggelamkan oleh Allah. Tapi dicari sekarang nggak ada. Harta tersebut nggak ada. Ya, mungkin lari kali ke Indonesia, sehingga kalau ada orang nemuin harta dibilangnya apa? Harta karun katanya begitu.
jadi hartanya udah pada mental-mental gitu. Ya. Nah. Ya, baik. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pribadi saya juga dan juga para hadirin sekalian dan hadirat. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau bertanya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebuah hadis yang dimana Rasulullah sabda, jika kamu melihat orang yang tawadu, maka tawadulah kepadanya, dan jika kamu melihat orang yang menyombongkan diri, maka sombonglah kepadanya untuk mengecilkan dan merendahkannya. Jadi apakah menurut hadis ini, kalau ada orang sombong, kita juga sombongin buat mengecilkan dirinya, Ustaz? Nah, itu Ustaz yang saya mau tanya, Ustaz. Ya. Yang pertama saya belum lihat status hadisnya nih sahih atau tidak gitu ya. Tapi dari mananya kira-kira begini. Untuk mencegah orang daripada sombong, ya itu harus dilawan dengan kesombongan lagi. Tapi sekedar untuk menjatuhkan kesombongannya, bukan untuk melanjutkan kesombongan tersebut gitu. Ya. Ada orang ya sombong gitu dengan apalah pokoknya. Nah, maka harus dilawan dengan kesombongan lagi, memang begitu. Tapi untuk menghentikan kesombongannya tadi, ya, bukan untuk terus-menerus. Kalau kesombongannya sudah selesai dan dia menyadari bahwa itu kesombongannya selesai, udah nggak boleh dilanjutkan lagi, gitu, ya. Pokoknya ada apa aja itu kalau bisa orang tuh yang sifatnya buruk, ya dilawan dengan keburukan lagi. Ya, supaya keburukannya berhenti begitu. Kalau udah berhenti, udah nggak boleh dilanjutin lagi. Ada orang sombong, lawan dulu dengan kesombongan. Dilawan dengan kesombongan. Kalah dia di titik itu, kita stop lah. Udah ya, lu sampai sini jangan begitu lagi. Kira-kira begitu ngomongnya, ya. Iya, biar dia sadar begitu. Bukan kemudian untuk terus-menerus main sombong-sombongan, jadinya bukan gitu ya. Untuk menghentikan kesombongannya tadi. Kalau itu maksudnya, nah itu hadis tersebut menjadi benar gitu ya, menjadi maknanya menjadi benar gitu. Saya kira itu ya. Ya. Ada lagi? Ada yang lain silakan. Sudah nggak ada lagi? Cukup, Ustaz. Oke. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai bagian daripada ibadah kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih untuk hari ini. Bapak Ibu sekalian, informasi pertama, kita TPA buka pendaftaran insya Allah tanggal 16 Juli mulai belajar. Tadi sudah saya berikan flyer, silakan bisa di-share ke mana-mana buat form pendaftaran di depan. Yang kedua, insya Allah hari ini akan ada santunan yatim di tempat makan Bapak Betawi. Jadi hari ini ada bantuan prestasi yatim. Kedua adalah bantuan pembelian alat sekolah yatim. Dan ketiga adalah makan bersama yatim. Insya Allah dilaksanakan di rumah makan Bapak Betawi. Jadi Bapak Ibu, monggo silakan yang mau menyaksikan santunan yatim, silakan di Bapak Betawi di Kemanisan, di Jalan Layang, ya, belok kiri, Iklan Pajak, belok kanan, sebelah kanan dia. Ya, jadi Jalan Layang ini turun, belok kiri itu, ya kan, belok kiri, Iklan Pajak, langsung belok kanan. Kita ke arah pulang. Nah, dia di tengah-tengah sebelah kanan. Itu restoran punya Pak Ismail, jamaah pengurus kita. Jadi monggo silakan yang mau menyaksikan santunan. Nanti kita mulai jam 11 acaranya. Jadi ada kurang lebih 35 anak yatim.
akan kumpul di sana, kita makan bersama. Tapi untuk yatim kita cover buat jamaah nggak sendiri seperti itu ya. Jadi kita nggak cover untuk jamaah. Baik, terima kasih banyak buat bulan Rasul kepada Allah. Bapak Ibu Sekalian kami menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.